Guys, selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kita yang kedua ini. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membicarakan tentang akulturasi budaya. Ya, akulturasi budaya antara budaya Islam dan budaya Hindu yang notabene sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum kedatangan Islam. Di beberapa pertemuan yang terdahulu kita sudah membicarakan tentang beberapa wujud akulturasi, misalnya saja yang terkait dengan seni bangun. Akulturasi seni bangun ini dulu sudah kita sampaikan, salah satu contohnya adalah pada bangunan Masjid Demak, ya, bangunan Masjid Demak. Nah, kita perhatikan kembali mengenai gambaran Masjid Demak. Kita lihat pada bagian atapnya ini, atap yang bertingkat 3. Ini merupakan salah satu gambaran mencoba mengadopsi dari kebudayaan Hindu. Kita bandingkan dengan yang gambar pura yang ada di Pulau Bali ini. Nah, ini adalah atap Meru bertumpang. Hanya memang di Masjid Demak ini tumpangnya hanya tingkat 3. Kalau di pura itu bisa sampai tingkat ada yang lebih dari 25, namun umumnya berkelipatan ganjil. Nah, dari apa yang sudah kita perhatikan, nah di sini ada penjelasan bahwa atap Masjid Demak sudah mengadopsi dari model atap pura yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan kebudayaan Hindu. Yang berikutnya kita akan memperhatikan terkait dengan apa yang sudah kalian sampaikan pada saat mengerjakan PowerPoint tugas yang pertama dulu. Semuanya menyebutkan yang namanya pintu bledek. Nah, apa itu pintu bledek? Ini gambarannya. Jadi ini bentuk ukiran di pintu. Ada 2 gambar sosok naga yang berhadapan. Nah, ini adalah termasuk gambaran tentang makhluk mitologis. Naga yang kemudian bisa mengeluarkan api. Ini digambarkan seperti sebuah kilat. Nah, dalam mitologi Jawa ada seorang tokoh yang konon dulu sudah bisa menaklukkan petir ini atau bledek itu. Ya. Nah, wujudnya adalah seekor naga yang mengeluarkan api ini. Sehingga terjadi sebuah perjanjian, konon perjanjian antara si petir ini, bledek ini dengan Ki Ageng Sewo. Nah, maka dulu ada, mungkin kalau kalian tanya ke orang tua kalian yang mungkin pernah dengar bahwa kalau ada orang petir itu biasanya orang Jawa kemudian akan menutup telinga sambil berteriak, "Badri, aku putune Ki Ageng Sewo." Nah, tujuannya untuk apa? Biar terhindar dari sambaran petir. Itu mitologinya. Nah, sekarang kita bandingkan dari yang gambar naga di pintu bledek ini dengan tradisi yang ada di Hindu-Buddha. Ini adalah bentuk pintu atau istilahnya di tangga masuk ke candi. Itu ada yang namanya hiasan Kalamagara. Gambarnya bersama, ternyata ini juga mengambil sosok mitologinya adalah naga. Berarti ini pun adalah sebuah gambaran tentang perpaduan antara budaya Islam dengan yang mengadopsi dari budaya-budaya yang sudah hidup di Indonesia. Itulah dulu sudah kita sampaikan mengapa kok Islam mudah berkembang di Indonesia. Nah, salah satu faktornya adalah karena dia masuknya menyesuaikan dengan adat istiadat yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga mereka cepat sekali untuk diterima oleh masyarakat. Nah, yang berikutnya dari pintu bledek ini kita akan melihat bahwa di situ ada tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam apa? Seni ukir. Di dalam Islam itu tidak diperbolehkan menggambarkan makhluk hidup. Sebenarnya di dalam kehidupan Islam nggak boleh menggambarkan makhluk hidup, apalagi itu di pintu-pintu masjid. Ya,
Padahal di Indonesia punya tradisi itu, makalah dipakai seni ukir tadi dan juga menggambarkan mitologi yang berkembang itu tadi. Nah, nanti dari seni ukir ini berkembanglah kemudian tradisi kaligrafi. Nah, bangunan Menara Kudus. Nah, masih ingat bagaimana bentuk bangunan Menara Kudus ini? Ya, ini gambaran bangunannya. Ya, terbuat dari batu bata, kemudian menyerupai dengan model-model candi yang ada di Jawa Timur. Ya, nah sebagai perbandingannya kita ambilkan yang Candi Jabung di Probolinggo. Ini bentuknya Candi Jabung. Ya, kita perhatikan dari unsur bahannya sama, kemudian dari tingkatan-tingkatannya hampir sama, dari tingkatan kaki, badan, dan atapnya. Ini sebagai salah satu upaya juga untuk mendekatkan Islam dengan budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Nah, sekarang ini yang memasuki tugas kalian. Ada dua gambar. Yang pertama adalah pintu makam di Kota Gede, dan yang kedua adalah Gapura Majapahit. Nah, tugas kalian amati kedua gambar tersebut dan jelaskan mengenai akulturasi yang ada. Nah, untuk pengerjaan nanti kalian bisa langsung dituliskan di Word-nya MS365, kemudian nanti akan langsung dikirim. Di berikutnya nanti ada tugas-tugas yang sudah disiapkan. Tradisi-tradisi dalam masyarakat kita yang juga merupakan perpaduan dengan budaya Indonesia dengan budaya Islam. Ada mitoni. Mitoni itu biasanya diambilkan dari harinya Sabtu Wage. Nah, konon ini adalah satu harapan biar bayi lahir dengan selamat, cepat, tidak ada halangan apapun. Nah, ya, metu Wage. Nah, Sabtu Wage itu metu Wage. Age itu artinya cepat, segera. Ya, metu Wage berarti segera keluar. Nah, akhirnya melahirkan tadi. Sepasaran pemberian nama biasanya juga kan dengan doa-doa seperti itu. Ya, kemudian upacara kematian dari geblak atau hari meninggalnya sampai dengan peringatan upacara 3 hari, 7 hari, 40 hari, seterusnya sampai 1000 hari. Nah, 1000 hari ini juga peringatan-peringatan apa yang sebenarnya merupakan tradisi Indonesia, tapi dikemas kembali dengan model doa-doa secara Islam. Dan sekarang di Indonesia agama lain pun juga menggunakan model seperti ini, terutama di Pulau Jawa. Nah, sekarang kita perhatikan ini mengenai salah satu tradisi yang masih berkembang di Solo. Nah, tradisi sekaten. Ada yang mungkin sudah pernah, atau ini orang Solo tapi belum pernah melihat mengenai keramaian sekaten. Nah, ini adalah salah satu bentuk tradisi yang juga berkembang sebagai satu gambaran dari tradisi Islam dengan budaya setempat. Tugas kedua kalian adalah ini. Ya. Sekaten itu dilakukan atau dilaksanakan dalam rangka memperingati apa. Terus yang kedua, jelaskan unsur-unsur akulturasi yang ada dalam tradisi tersebut. Ya. Tugas yang kedua itu berarti kita sudah ada 2 tugas dengan 3 item. Yang selanjutnya, nah, yang berikut mesti sudah tahu. Nah, ini gambar apa ini? Ya, ini adalah salah satu ikonnya Solo, Kebo Bule. Nah, ini juga langsung masuk tugas yang ketiga. Tugas ketiga ini terkait dengan apa nama tradisi tersebut. Kemudian yang kedua, wujud akulturasinya yang ada dalam tradisi tersebut. Nah, ini biasanya atau yang peringatan ini sebentar lagi akan dilakukan. Nah, silakan kalian cari peristiwa apa itu. Ya, sebentar lagi di Solo. Hanya sekarang karena dengan kondisi yang seperti ini, kita mesti tidak akan melakukan upacara ini karena ini merupakan salah satu bagian dari daya tarik massa untuk berkumpul. Yang berikutnya, seni pertunjukan. Nah, ini sudah sering kita bahas, ya. Ini masuk tugas yang keempat. Nah, tugas keempatnya adalah menyangkut tentang ini
unsur budaya India yang ada dalam tradisi ini, dalam kebudayaan pertunjukan wayang ini. Kemudian yang kedua adalah menggali kembali mengenai unsur budaya Indonesia dalam tradisi tersebut. Ya, nah itu sedikit tentang wujud akulturasi yang ada di Indonesia kaitannya dengan perkembangan Islam, dan harapannya nanti tugas-tugas bisa langsung dikerjakan di Word yang menggunakan Office 365 ini, dan nanti langsung bisa di-upload. Untuk tugas nanti saya tunggu sampai pukul 13. Demikian, jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti silakan bisa dituliskan lewat chat secara langsung. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan terima kasih.